Di kalangan pertemanan, ada kasta yang gak terlihat. Jika lu gak bisa jadi bosnya, maka lu akan stres sendiri karena ditindas orang-orang yang ada pada kasta sosial teratas. Makanya daripada menjalani semua itu, gue lebih baik sendiri. Ini adalah pemikiran Hachiman yang disuguhkan ke penonton di awal cerita ini dimulai. Dan tentu aja banyak orang yang relate dengan anime ini dan langsung ngisi laman sosial mereka dengan slogan #gue banget. Kali ini gue bakal ngobrolin tujuan dan pesan apa yang berusaha disampaikan Oregairu ke penonton anime ini. Masa remaja adalah masa yang dimana orang-orang tuh hampir ngebentuk sifatnya untuk seumur hidupnya. Di sana kita udah punya pengalaman hidup dari kecil sampai SD dan SMP. Tapi di kala itu juga seseorang itu masih belum bisa nyebut dirinya dewasa. Karena emang masih belum dewasa. Tapi di sisi lain juga nggak bisa disebut masih anak kecil. Karena pengalaman hidupnya udah jauh lebih banyak daripada anak-anak. Maka dari itu disinilah masa yang disebut orang-orang sebagai masa untuk mencari jati diri. Karena biasanya sifat orang itu nggak akan berubah drastis jikalau dibandingin dengan masa SMA. Biasanya di dalam film ataupun anime kita tuh diliatin masa remaja di sekolah. Itu bagian menariknya aja. Kayak punya banyak temen, hal yang dilakukan banyaknya main-main, ataupun dengan ambisiusnya bekerja keras mengejar mimpi yang diinginkan. Oregairu ngasih kita sudut pandang yang berbeda jauh dibandingin hal yang gue sebutin barusan. Dengan ngenalin protagonis kita, Hikigaya Hachiman, yang memulai cerita ini dengan monolog legendanya yang berisikan kebenciannya terhadap masa remaja dengan diakhiri kata-kata 青春を楽しむ愚か者ども砕け散れ. Karakter utama kedua yang diperkenalkan di anime ini adalah pemenang Yukinoshita Yukino, yang lagi-lagi punya kondisi yang bisa dibilang mirip dengan Hachiman, sama-sama penyendiri, tapi dengan sudut pandang lain gitu. Yukinoshita itu jadi penyendiri gara-gara orang-orang iri sama dia yang disukain banyak laki-laki. Cerita ini dimulai dengan dua penyendiri disatuin di sebuah ruangan, dan yang mereka lakuin tuh cuma debat satu sama lain tentang perbedaan sudut pandang mereka terhadap dunia yang tidak adil ini gitu. Dan gue suka banget pengenalan ini. Karena sebenarnya awalan kayak gini tuh standaran anime romance, pasangan utama ketemu, terus mereka berantem. Tapi kalau di sini obrolan mereka berdua yang ngebuat bagian awal cerita ini menarik. Hal selanjutnya yang ngebuat gue langsung suka Oregairu dan bener-bener ngebuat gue like. Oke, gue setuju banget dengan apa yang dia omongin gitu. Adalah quotes-nya. 青春とは嘘であり、悪である. Nope, bukan quotes yang ini. Justru quotes yang keluar dari mulut Yukinoshita lah yang berhasil ngebuat gue langsung suka ke series ini. 最低限の努力もしない人間には才能がある人を羨む資格はないわ。成功できない人間は成功者が積み上げた努力を想像できないから成功できないのよ。 Well, kalau yang gue tangkep, kita nggak boleh ngiri ke orang sukses. Karena kita sendiri nggak tahu gitu, mereka tuh berusaha sekeras apa untuk mencapai kesuksesan itu. Sampai hari ini pun gue masih ngerasa itu adalah quotes terbaik di Oregairu. Disinilah perjalanan gue dengan Oregairu dimulai. Pertama-tama, ayo kita obrolin si Hachiman ini. Kita diperlihatkan Hachiman, si penyendiri ini, dia adalah orang yang selalu memproklamirkan aku penyendiri, seakan-akan dia bangga sama hal itu. Lalu ada Yukinoshita yang memperlihatkan kalau dirinya itu orang yang bermulut tajam, langsung ngemarahin Yui di saat mereka lagi bikin kue waktu permintaan pertama klub relawan. Terakhir Yui Gahama yang ngeliatin kalau dia ini tuh si cewek baik. Saking baiknya, di saat Yui dimarahin Yukinoshita, dia bukannya marah balik tapi malah kagum gitu ngeliat betapa blak-blakannya Yukinoshita di sini.
Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, apalagi di masa remaja. Kenapa gue ngomong apalagi di masa remaja gitu? Well, karena di masa remaja lah saat-saat orang itu mencari jati diri. Jadi di masa itu juga orang-orang banyak melakukan kesalahan untuk mencari hal yang diinginkan. Yui di awal cerita ini adalah orang yang seperti gue bilang tadi, baik. Atau lebih tepatnya dia itu nggak mau dibenci orang lain. Sampai-sampai dia selalu menyesuaikan diri ke lingkungannya, meski mengorbankan keinginannya sendiri. Tapi di sini juga kelebihannya Yui. Karena dia selalu berusaha menyesuaikan sikapnya dengan lingkungannya. Jadi dialah yang paling tahu cara berinteraksi sama orang lain dibandingkan Yukino dan Hachiman. Yukino di sisi lain adalah orang yang bisa dibilang gak punya pendirian. Maksud gue di sini, kita diliatin di awal cerita, Yukino itu selalu muji Haruno. Sampai-sampai Yukino ini ngomong kalau dia ini pingin jadi seperti Haruno. Tapi karena ini juga, Yukino tuh jadi orang yang serba bisa ngelakuin berbagai hal sendiri. Karena dia selalu berusaha keras buat ngejar kakaknya. Di depan sebuah masalah, Yukino lah yang mau ngeberesin langsung masalah itu tanpa berkompromi sama sekali. Hachiman, dia adalah orang yang takut untuk tersakiti karena pengalamannya di SD dan SMP. Dia nggak mau kejadian yang menimpanya itu terjadi lagi. Maka dari itu di hadapan sebuah masalah, Hachiman selalu ngehindar dengan cara ngehancurin masalah itu tanpa berusaha ngeberesin masalah yang ada di depannya. Tapi karena ini juga di antara mereka bertiga, Hachiman lah yang paling punya pendirian. Dia nggak berusaha untuk menyesuaikan dirinya sama lingkungannya dan nggak berusaha melibatkan dirinya dalam masalah dengan orang lain karena ya dia takut tersakiti tadi. Ada sebuah pola yang terbentuk dari sifat mereka bertiga ini. Hachiman yang punya pendirian, tapi dia takut tersakiti. Jadi gak mau mencari teman dan selalu menghindari masalah hidupnya. Yui yang punya banyak teman, tapi dia selalu main aman menghindari masalah dengan cara menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Sampai-sampai dia gak berani ngomong di saat terjadi perbedaan pendapat gitu sama teman-temannya. Yukino yang paling jago ngehadepin masalah, tapi dia nggak punya pendirian karena dia berusaha untuk jadi orang lain, berusaha untuk menjadi seperti kakaknya. Mereka bertiga ini saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gue tahu ini bakalan kedengeran aneh, tapi ya mereka bertiga ini bukan orang yang dibuat. Apa yang lu lihat adalah apa yang lu dapat. Atau kalau dijelasin, mereka ini tuh bukan orang yang bisa kita kenal dengan impresi awal doang. Ya kayak orang di dunia nyata. Kita nggak bisa kenal seseorang tuh cuma dari pertemuan pertama doang. Lu pasti gitu pernah ketemu orang yang kelihatannya di awal tuh gue nggak akan temenan deh sama dia, gue nggak suka. Dan sekarang malah jadi sobat lu. Oregairu itu ngebawain kita karakter realistis kayak gini. Di sini pertama kali kita ngeliat topeng atau sisi dari mereka yang pingin diliatin ke orang lain. Hachiman adalah penyendiri, Yukino adalah cewek galak, dan Yui adalah si cewek baik. Kita ngikutin perjalanan mereka bertiga di sini. Bukan dari petualangan penyelamatan dunia, ngelawan penjahat, menjuarai kejuaraan nasional, ataupun ngejar-ngejar hal yang luar biasa. Kita mengikuti perjalanan mereka melewati betapa membosankannya kehidupan SMA. Seperti jadi relawan untuk ngebantu anak SD, festival budaya, festival olahraga, acara OSIS, dan yang paling terakhir prom night. Mungkin kalian bakal ada yang berpendapat, tapi tunggu dulu gitu. Bukannya kegiatan kayak gitu tuh seru ya festival? Ya harusnya seru sih. Kalau dari peserta, ya seru. Di sini mereka jadi panitia, dan yang paling banyak dilihatinnya justru bukan pas eventnya berlangsung, tapi pas mereka rapat. Banyak banget rapat. Kayaknya cuma di anime ini deh yang gue lihat bagian rapatnya tuh lebih banyak dibandingin si event utamanya. Bahkan saat event utamanya pun mereka bukannya menikmati festivalnya,
tapi malah ngurusin ketua pelaksana yang ngilang di saat penutupan acaranya. Klub relawan dengan kerjaannya yang ngebantu murid-murid kesusahan ngasih mereka tempat untuk menunjukkan cara berpikir mereka dengan ngasih berbagai macam masalah. Dan di sini benar-benar diliatin kalau mereka bertiga ini punya cara yang beda-beda di saat menghadapi masalah. Yui Gahama kalau dari yang gue lihat ngeberesin masalah dengan cara ngebaca suasana dan menyesuaikan diri dalam situasi yang dihadapinya. Yukino memilih untuk langsung menghadapi masalahnya, berusaha keras untuk ngeberesin masalah yang ada di hadapannya. Simple. Hachiman di sisi lain punya pemikiran yang aneh dengan masalah nggak akan jadi masalah selama nggak ada orang yang mempermasalahkannya. Yang kalau dilihat sekilas ya dia sukses ngeberesin beberapa masalah dengan cara itu. Tapi ya kita semua tahu cara itu tuh salah. Yukino yang kelihatannya dia itu pas di awal tuh kayak orang yang berhati dingin. Ternyata dia itu cuma orang yang tulus suka ngebantu orang lain. Istilahnya dia ini tuh bukan orang yang cuma ngemarahin orang lain tanpa sebab gitu. Dia itu cuma belak-belakan aja orangnya. Yui yang kita lihat disebut-sebut sebagai gadis baik, ngebantu Hachiman dan Yukino tanpa pamrih. Diliatin kalau dia itu juga punya hal yang diinginkan. Gak selalu dia itu bantu-bantu tanpa pamrih. Ya kita semua tahu kalau dari awal dia ini suka sama Hachiman. Jadi ya hal itu yang dia inginkan. Hachiman yang diliatin sebagai orang yang penyendiri, ternyata dia orangnya perhatian banget. Maka dari itu season 3 semua orang ngomong dia ini tuh terlalu baik. Dia gak mau langsung nyatain perasaannya karena Hachiman tahu kalau dia ngelakuin itu bakal ada orang yang tersakiti. Dan dia tahu gak enaknya tersakiti itu. Makanya dia sulit banget nentuin pilihan di cerita ini. Sedikit tambahan, karena dia ini adalah karakter yang cukup penting di cerita ini. Hayama yang diliatin kalau dia ini super baik ke semua orang. Kayak dia itu nggak ada kejahatan sama sekali gitu di hatinya. Yang biasanya orang kayak gini itu jadi protagonis utama kalau di cerita romance lain. Ternyata bisa juga nggak suka ke orang lain, yaitu ya Hachiman. Dan dia ada sebagai kebalikan dari Hachiman di cerita ini. Yang namanya hidup, gak ada yang datar terus-menerus. Semua orang pasti dihadapkan dengan masalah ataupun lingkungan yang ngerubah perspektif mereka dalam hidup gitu. Dan hal ini pun berlaku untuk klub relawan. Setelah setahun berada di klub relawan, mereka bertiga udah mulai kebuka perspektifnya. Pertama-tama Yui, yang udah gak selalu maksain dirinya buat menyesuaikan diri sama lingkungannya. Kita lihat jika sebelumnya Yui itu gak akan berani ngomong hal yang dia inginkan ke Yukino. Sekarang Yui udah berani. Kalau ada hal yang dia inginkan, dia bakalan langsung ngomong, meski itu berarti dia harus dibenci orang lain. Yukino yang di awal cerita ini gak punya pendirian, selalu berusaha ngikutin jejak kakaknya. Selalu berpikir apa yang kakaknya lakuin, dia mesti lakuin juga. Sekarang udah mulai sadar kalau Yukino ini adalah dirinya sendiri. Meski dia masih berusaha ngikutin jejak kakaknya, paling enggak dia udah berpikir kalau berusaha ngikutin kakaknya dalam segala aspek itu bukan hal yang baik. Dan sekarang kita sampai ke big boy, Hachiman. Dia ini adalah orang yang paling jelas perubahannya dari awal. Dia yang awalnya ngerasa kalau pemikirannya itu paling bener dan berusaha untuk ngehancurin masalah tanpa ngeberesin masalah tersebut, malah ngebuat masalah besar dengan berusaha ngejadiin prom palsunya. Dia juga berani nyatain perasaannya ke Yukino dengan jujur, meski hal itu bakal nyakitin Yui. Hachiman di sini udah nyelamatin Yukino, yang berusaha mengorbankan perasaannya demi pertemanan. Maka dari itu dia merusak pertemanan mereka bertiga demi melahirkan sebuah ketulusan, tanpa ada hal yang disembunyikan di antara mereka bertiga. Untuk sifat dasarnya mereka nggak banyak berubah. Kayak Hachiman yang tetap aja Hachiman dengan quotes-quotes aneh penyendirinya. Yui yang bakal tetap jadi orang yang periang dan baik. Yukino masih dengan kata-kata tajamnya. Tapi di sini mereka bertiga udah lebih siap untuk menghadapi masalah yang bakal menerjang di saat mereka dewasa nanti.
Berkembang menjadi orang dewasa bukan berarti harus ngerubah sikap secara total, tapi lebih ke membuka perspektif baru tentang hal yang kita hadapin sehari-hari. Dan bisa menyikapi masalah dengan lebih baik karena kita mendapat perspektif baru yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Nonton Oregairu ini udah bener-bener kayak perjalanan menuju dewasa. Di saat awal gue nonton, iya, gue juga ngerasa gue punya banyak kemiripan sama si Hachiman ini. Banyak setuju dengan quotes-quotesnya dia. Dan seiring berjalannya waktu, gue sadar pemikiran si Hachiman ini salah besar. Jika dulu, ya gue bener-bener setuju ngedengar monolognya nih orang. Sekarang ya, gue ketawa aja gitu karena emang monolognya ini bener-bener salah gitu kalau dipikirin lagi sekarang. Bahkan Hachiman sendiri ngerasain hal yang sama kayak gue. 青春とは嘘であり悪である。うわ、今聞くと超恥ずかしい。 Ya, gue pun malu ngelihat masa lalu gue yang berpikiran kayak gitu. Masih kayak anak kecil banget. Video ini emang telat banget karena ya Oregairu udah jelas-jelas tamat sebulan lebih gitu. Dan gue baru ngebuat videonya sekarang. Sebenarnya gue udah ngebuat video tentang Oregairu yang ngebahas season 3. Tapi karena kekecewaan gue terhadap season 3, jadi ya isinya malah gue ngerant doang, bukan ngomongin tentang animenya. Jadi ya pendapat gue ya sama kecewanya kayak pembaca LN yang lain lah. Itu pendapat gue tentang season 3. Jadi daripada gue ngebuat video isinya protes doang, gue lebih ingin ngebuat video yang ngelihat Oregairu secara keseluruhan gitu. Dan perjalanan gue ngikutin anime ini dari dulu sampai sekarang. Sambil ngeliat seberapa jauh karakter-karakter yang ada di anime ini tumbuh dewasa. Dan jadilah video ini. Dan sampailah kita pada penghujung dari video ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Like jika kalian suka video ini. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang suka Oregairu juga gitu. Subscribe dan pencet bel notifikasi supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.